شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وزدنا علما. أما بعد فيا أيها المدرسون والmudarrisat a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab As-Salafiyyatu Qawaid wa Usul. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan ini dijadikan sebagai pemberat timbangan nanti di akhirat dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Para mudarris dan mudarrisat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan, yaitu masih tentang usul prinsip yang pertama sampai perkataan muallif hafidhahullah taala, fa wadhifatur rusuli wa atba'ur rusuli, maka tugas para rasul dan pengikut para rasul, berarti ini umatnya, tugas rasul dan tugas umatnya. Apa itu tugas rasul dan tugas umatnya, termasuk kita ya. Annahum yukhrijunahum min hadhil ibadatil batilati, bahwasannya mereka para rasul tugasnya adalah untuk mengeluarkan umat manusia dari ibadah yang batil ini, yaitu apa? Min ibadati ghairillah, yaitu dari menghambakan diri beribadah kepada selain Allah. Itu yang diterangkan pada paragraf sebelumnya, yaitu ada di antara kaum muslimin atau di antara umat Islam yang mereka masih menyembah asjar, yaitu pepohonan, batu, matahari, atau umat secara umum. Itu tugasnya, yaitu mengeluarkan mereka para rasul, mengeluarkan umat manusia dari peribadahan yang batil, atau menghamba kepada uang, menjadikan uang itu segalanya, dan seterusnya, dari ibadah kepada selain Allah, wa yu'abbidunahum lillahi azza wa jalla. Dan para rasul itu tugasnya adalah menjadikan para hamba ini sebagai hamba Allah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, ikhlasan lillah wa mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah dilandasi dengan keikhlasan, semua murni tujuannya karena Allah. Karena ibadah ini, kata Syekhul Islam, adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal al-zahirah wal af'al, minal aqwal al-zahirah wal batinah wal af'al, ya, atau kama qala Syekhul Islam.
Jadi yang namanya ibadah itu ismun jami'un, satu nama yang menyeluruh, mencakup semua apapun, berupa sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah, dari perbuatan, dari perkataan yang zahir maupun yang batin. Itu semuanya adalah ibadah. Ucapan yang baik, yang batin, berarti ini ucapan hati, keyakinan dicintai oleh Allah, berarti itu namanya ibadah. Mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah kepada hambanya, itu adalah ibadah. Atau ucapan maupun perbuatan yang zahir, itu adalah ibadah. Seperti ucapan kita, ucapan yang baik, itu adalah ibadah. Qaulul lisan, perkataan lisan yang keluar dari lisan kita, zikir dan seterusnya, itulah diantara ibadah. Maka kata Syekhul Islam, ibadah itu ismun jami', yaitu sesuatu nama yang mencakup apa saja yang diridhoi, dicintai oleh Allah, dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ucapan kita sebagai pengajar kepada anak-anak kita, sing soleh, sing bager, sing nurut ke orang tua, ke guru-guru, itu ucapan yang baik, zahir ya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai ibadah. Atau sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, falyaqul khairan aw liyasmut, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama anak didik kita ini berbuah kebaikan, ini berbuah keridhaan dari Allah, sehingga dicatat termasuk dari bentuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan praktek kita sehari-hari dalam beribadah, bukan itu saja cakupannya, tapi lebih luas daripada itu. Bukan hanya sekedar hubungan antara Allah, antara hamba dengan Allah, tapi hablum minan nas, sesuai dengan apa yang disyariatkan dan tidak menyelisihi syariat, itu dikatakan ibadah. Dan diantara bentuknya adalah mengajarkan anak-anak kita dari pagi ya, setiap dari pagi pekan, dari pagi sampai pulang sekolah. Mudah-mudahan itu ibadah. Allah jadikan sebagai ibadah. Wa yaj'alunahum 'abidan haqiqiyina lillahi azza wa jalla. Maka tugas para rasul adalah menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang sebenarnya, yang hakiki, lillahi, ketika mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah dengan landasan ikhlas, dengan mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa yu'arrifunahumut tauhida, kemudian memberitahukan mereka tentang tauhid, agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata, tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, karena itu namanya menduakan ibadah kepada Allah. Faman sarafa ibadatan li ghairillahi faqad asyraka, maka siapa orang yang mengalokasikan, memberikan, mengarahkan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, malah dia memberikan ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang mengandung kesyirikan. Ajarkan kepada anak-anak kita tauhid yang sebenarnya dalam hal apapun, terutama dalam keyakinan. Hanya Allah yang satu dalam hal apapun. Kalau mau minta tolong kepada Allah, atau misalkan ketika kita mau keluar, misalkan kita guru ada keperluan, misalkan ajarkan, tanamkan kepada mereka, anak-anak,
sayyidah atau ustadz mau keluar dulu, kalian dikasih tugas sama ustadz sama sayyidah, awas ya jangan ribut, ada Allah yang melihat. Meskipun sayyidah ustadz nggak ada, Allah yang melihat. Misalkan contohnya begitu ya, untuk menanamkan tauhid sejak dini, jadi supaya mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Atau ketika kita di rumah ya, pada anak-anak kita, Abi mau keluar dulu, kamu di sini sendiri dulu ya, tenang ada Allah bersama kamu. Begitu. Jadi tanamkan supaya mereka terikat hatinya dari sejak kecil. Nanti hasilnya yang kita harapkan apa? Ketika mereka tidak bersama kita, mereka selalu ingat ini, bahwa ada Allah yang melihat kita. Meskipun orang tua kita tidak ada dan seterusnya, tanamkan sejak dini kepada mereka seperti ini. Insya Allah hasilnya itu akan sesuai dengan harapan kita. Hasilnya akan mengejutkan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan harus terus kita galakkan. Bagaimana menanamkan tauhid, bahwa kita diawasi oleh Allah kepada anak-anak kita dengan cara seperti itu. Wa yu'arrifunahum billahi azza wa jalla, dan tugas para rasul adalah agar memberikan tahu kepada mereka tentang Allah. Allah itu siapa? Allah itu khaliqul. Allah itu siapa? Rabbus samawati wal ardi. Allah itu adalah Rabb, pengatur alam semesta, langit dan bumi. Allah itu siapa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Imam Muslim, yaitu Allah itu Rabbas samawati wa rabbal ardi, Rabb penguasa langit dan bumi. Kemudian wa rabbal arsyil azim, dan Rabb yang memiliki arsy yang agung. Kemudian kasih tahu lagi, Rabb itu adalah Rabbuna atau Rabbana wa Rabba kulli syai'. Allah itu adalah Rabb kita yang mengurusi kita, dan Rabb segala sesuatu yang ada di alam bumi ini. Tumbuhan kelihatannya kita lihat setiap hari atau tiap hari, itu diam saja, ternyata apa? Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Itu bukan karena kita siram misalkan. Bukan, tumbuhnya bunga itu bukan karena kita siram, tapi karena Allah tumbuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala falikul habbi wan nawa, yang menumbuhkan biji-bijian dan seterusnya. Harus tanamkan kepada anak-anak kita seperti itu, anak-anak didik kita dan seterusnya. Allah itu adalah yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran, yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kita memiliki tugas kepada anak-anak kita seperti itu, menanamkan benih-benih tauhid sejak dini. Dengan cara seperti itu tadi, kita ini bisa bernapas, bisa berbicara, bisa ribut baik. Misalkan kalau kita kesel ke anak-anak yang ribut baik, itu teh dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kamu mau ditolong, sok diam, tolong sama Allah, diam. Kalau mau minta apapun, ajarkan pada Allah dulu untuk berdoa. Begitu. Yang membuat kita bisa napas, hidup dan seterusnya, bisa menikmati indahnya di kampus Mumtaz misalkan, itu dengan sebab pertolongan Allah. Kalau dengan tanpa pertolongan Allah, kita ini adalah makhluk yang tiada daya dan upaya. Misalkan seperti itu cara menikah. Tanamkan ketika masuk ataupun ketika hendak pulang. Makanya dulu kan kita waktu kecil ya, di madrasah sebelum pulang pasti yang dibaca satu surat. Apa itu? Wal asri. Ternyata kandungannya luar biasa kalau kita kaji. Ya, luar biasa itu. Jadi menanamkan, ngasih tahu. Cuman sayangnya dulu kita nggak dikasih tahu artinya.
Kalau dikasih tahu dibaca dengan artinya luar biasa, tertanam. Manusia demi Allah, demi masa manusia ini dalam kerugian. Kita ini rugi semuanya. Kita ini dalam kesia-siaan hidup kita. Kecuali illal ladzina amanu, kan begitu. Dan seterusnya. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Beriman dilandaskan dengan ilmu, beramal soleh, saling mewasi dalam kebaikan, kebenaran, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Itu kalau dikaji luar biasa. Ya. Nah kita kasih ya sebelum pulang, ya sebelum pulang atau jam 2 selesai, selebihnya untuk ngasih nasihat sebelum pulang. Dengan menyandarkan tadi, dengan menyadarkan atau mengasih bimbingan penanaman bibit-bibit tauhid sejak dini. Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini. Yang memberikan kepada kita rezeki itu Allah. Adapun kita manusia, orang tua kita itu perantara. Begitu. Jadi bukan karena kita dari orang tua, bukan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah. Ya. Nah ini doa yang tadi saya bacakan, Rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim wa rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurat wal injil wal furqan, dan seterusnya. Ini adalah di antara doa yang dibaca sebelum tidur. Dan ini menerangkan tentang Allah semua. Siapa itu Allah? Ya. Jadi ternyata doa sebelum tidur itu bukan yang kita kenal saja, ya. Ternyata ini salah satunya mengandung nilai-nilai tauhid, mengenalkan kita tentang Allah. Dan tauhid ini para mudarris dan mudarrisat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hiyal qadiyatul lati khalaqallahu min ajlihal khalqa. Wahiyal qadiyah, dan tauhid ini adalah suatu urusan, suatu prinsip allati khalaqallahu min ajlihal khalqa, yang mana Allah telah menciptakan makhluk manusia dan jin karena hal itu, dengan tujuan supaya apa? Supaya mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka liya'budun, agar mereka manusia dan jin ini agar beribadah kepadaku. Para ahli tafsir diantaranya yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas menafsirkan liya'buduni ay yuwahhiduni, supaya mereka dengan beribadah itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Wallahu azza wa jalla khalaqal jinna wal insa liibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah. Adapun bentuk ibadahnya bermacam-macam, banyak. Begitu. Karena ibadah tadi sebagaimana disebutkan ismun jami', yaitu suatu nama yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, begitu. Diajarkan kepada anak-anak kita perkataan yang baik itu ibadah. Jadi nanti mulai sekarang tidak boleh lagi berkata yang kotor, apalagi berkata-kata kasar kepada orang tua misalkan sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pelajaran. Tapi yang lebih pas waktunya itu sebelum perpulangan, ya. Dikasih nasihat dulu, dikasih nasihat untuk di rumah dan seterusnya, ya. Farrusulu, maka para rasul yuwajjihunan nasa
lihadhil wadhifati allati khalaqahumullahu azza wa jalla min ajliha. Maka para rasul yuwajjihunan nasa, yaitu mereka membimbing mengarahkan manusia, taujihat ya. Yuwajjihuna itu dari wajjaha, yuwajjihu taujihat ya, taujihan berarti. Makanya kita sering mendengar taujihat ya. Taujihat itu memberikan bimbingan, arahan. Para rasul memberikan bimbingan, arahan kepada manusia agar apa? Lihadhil wadhifah, kepada hal ini, pada tugas yang mulia ini apa? Yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, allati khalaqahumullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka min ajliha, untuk beribadah, untuk tujuan beribadah, untuk wadhifah tujuan yang tadi. Jadi jadikan kehidupan kita dari awal sampai akhir, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini untuk beribadah, mengajarkan, membantu, memberikan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan, misalkan mengajarkan anak-anak ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh mereka sekarang ataupun yang akan datang. Begitu, dengan tujuan diingatkan lagi niat mereka belajar atau niat anak-anak kita belajar ini karena Allah, mengharapkan pahala, bukan untuk mendapatkan semata-mata ijazah, bukan. Tapi diingatkan juga, dan bukan belajar itu bukan untuk ulangan misalkan ya, diingatkan dulu. Jadi kalian belajar bukan karena ulangan, lamun ulangan mau belajar, diingatkan itu seperti itu ya. Diingatkan kita belajar ini kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, kewajiban kita terus belajar sampai kapan, jadilah orang pembelajar ya. Fahal tarawna qadiyatan, maka apakah kalian melihat atau berpendapat ada satu qadiyah, urusan ahamma min qadiyati tauhid, ada satu urusan yang lebih penting daripada urusan tauhid? Apakah ada yang lebih penting daripada ini? Tentu jawabannya sudah ada. Tauhid adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus kita ajarkan. Bahkan di antara tauhid yang kita tanamkan yang benar kepada anak-anak kita atau kepada yang lainnya, agar mereka menyangka bahwa semua di antara buah tauhid adalah bentuknya adalah agar mereka meyakini, kita meyakini kalau ada daun yang murah yang jatuh itu karena Allah, bukan karena loba angin gede dan seterusnya. Di antara bentuk pelajaran tauhid, atau supaya kita tahu bulu mata yang jatuh ini bukan karena ada yang rindu misalkan, tapi ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tahu kalau ada kupu-kupu ke rumah kita itu karena kehendak Allah, bukan karena yang lainnya. Begitu ya. Makanya ini sesuatu yang sangat penting. Hal-hal yang sepele kita lihatnya, hal-hal sepele, tapi apa? Tapi ini berkaitan dengan apa? Keyakinan kita. Begitu. Hujan baiknya pasti ya karena yang lain misalnya ya. Hujannya dipindahkan ulah di dia gitu kan, itu heula nggak bisa ya. Begitu ya, supaya kita tahu bahwa hujan pun ini bukan karena yang lainnya, karena si fulan bukan, tapi apa? Dengan atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia, sehingga manusia bisa apa? Bisa mengatur di dia ulah hujan heula gitu dengan ayat sasajen bedog dan naon terus itu ya. Maka ini sangat penting sekali ya, penting sekali. Atau bahkan supaya anak-anak kita berani
Jangan takut dengan kegelapan atau dengan apa? Setan, jurig dan seterusnya. Sehingga ke kamar mandi baiknya nggak berani. Takut ada anu, takut ada anu. Ini saatnya dikasih tahu. Di sini tidak ada. Allah bersama kita. Kalau kita percaya bersama bahwa Allah bersama kita, yang lainnya tidak ada yang berani mengganggu kita. Insya Allah terus dibiasakan dengan seperti itu, hasilnya akan luar biasa. Mereka akan menjadi orang yang tangguh dan kuat kepercayaan. Fahal tarawna anna an-nasa yumkinu, apakah kamu melihat, berpandangan, anna an-nasa, bahwasannya manusia yumkin, bisa, an yansaliha haluhum, baik keadaannya dengan tanpa tauhid? Tentu tidak. Au yastaqima amruhum, atau urusan mereka akan disiplin, berdiri tegak lurus. Wa an yas'udu fid dunya wal akhirati, dan apakah kamu mengira, berpendapat bahwa manusia itu akan bahagia di dunia dan di akhirat biqadiyatin ghairi qadiyatit tauhid, dengan suatu prinsip urusan selain urusan tauhid? Tentu tidak. Manusia bahagia di dunia dan di akhirat itu dengan mereka sepenuhnya percaya akan semua yang terjadi di dunia ini kehendak Allah, atas kehendak Allah. Terkadang orang banyak ngisi pulsa, salah nomornya, pulsanya 5.000, salah nomornya, bukan masuk kepada kita. Eta menyesalnya seperti menyesal kehilangan rumah atau kehilangan motor misalkan. Itu teh tanda tauhid keimanan kita kepada qada dan qadar belum sepenuhnya. Atau misalkan tadi nasihat yang bagus ketika perlombaan, saeutik deui padahal urang teh jadi juara, tapi akhirnya endingnya enggak jadi juara. Harus tanamkan kepada anak-anak kita, inilah takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi supaya tidak ada penyesalan yang berlarut-larut, tidak ada kesedihan yang terus-menerus. Sudah, menyesal boleh, tapi ketika itu saja kita harus berusaha lapang dada. Begitu. Ya, dan seterusnya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki, untuk kita terus kuatkan, untuk kita asah keyakinan kita bahwa semua yang terjadi di dunia ini dan semua yang akan terjadi itu adalah bergantung kepada kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi inilah yang terbaik untuk kita. Yang belum terjadi itulah harapannya sesuatu yang terbaik untuk kita. Makanya al-iman bil qada wal qadar, ada tambahan dari para ulama dengan apa? Dengan redaksi tambahan dalam sebuah hadis, huluwihi wa murrihi, ya, baik dan manis dan pahitnya takdir itu harus kita percaya. Dan harus kita yakini bahwa takdir itu semuanya baik. Takdir yang ditentukan oleh Allah itu semuanya baik. Adapun terasa buruk takdir itu, tidak enak, itu indal maqdi, ya, menurut kita. Karena kita tidak tahu. Karena keinginan kita dengan takdir yang Allah berikan tidak sama. Sehingga kalau tidak sama, menurut kita itu semuanya buruk. Padahal tentu, bahkan bisa jadi kalau kita tahu, dikasih tahu oleh Allah, tentu kita akan bahagia. Cuman sayangnya itu tidak dikasih tahu, dan inilah tugas kita supaya apa? Kewajiban kita supaya menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, baiklah para asatid dan sayyidah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan
apa yang tadi disampaikan memberikan manfaat khususnya untuk penyampai dan umumnya untuk para ustadz dan sayyidah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi salah satu pemberat timbangan untuk kita semua. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, mudah-mudahan dimaafkan, dan kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.